yang ada di studio dan juga selamat datang di 3-in-1 pemirsa Kompas TV yang dimanapun Anda berada. Saya Denta Mirakusuma. Saya Kamidia Radisti. Dan saya Tara De Tuars. Kami bertiga akan berbincang akrab dengan salah satu tokoh yang tentu saja sedang akrab-akrabnya di tengah masyarakat. Kami akan mengorek serta mengkonfirmasi banyak hal dari sang tokoh. Dan hanya di 3-in-1, gali informasi, jadikan inspirasi. Malam hari ini kami akan menghadirkan seorang bakal calon presiden yang katanya namanya paling sering disebut di tengah masyarakat. Aduh, kalau kita udah ngomongin yang paling sering disebut, semuanya lagi sering-seringnya disebut nih, Tapi Denta. pastinya ada seseorang yang lebih spesial dari sekedar disebut. Siapa dia? Mari kita sambut Rhoma Irama. Selamat malam Bang Rhoma. Selamat malam. Silahkan, Sehat, Bang Rhoma? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Mari silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Balada Rhoma kemarin dicela, lusanya dipuja. Meski diolok masuk bursa capres, nama Rhoma justru dianggap mampu mendongkrak perolehan suara PKB dalam pemilu legislatif. Di sejumlah survei kepemimpinan, Raja Dangdut ini sangat populer. Namun, elektabilitasnya diragukan. Rhoma memang dikenal sebagai pendulang suara sejak masih berumah di Golkar maupun P3. Kini walaupun PKB belum resmi mengusung nama capresnya, Rhoma tetap percaya diri. Sang satria bergitar terus berkelana ke pelosok negeri demi bisa maju sebagai calon presiden 2014. Ya saudara, Anda masih bersama 3-in-1 dan tadi kita sudah perkenalkan bahwa tamu spesial kita malam hari ini adalah Bang Haji Rhoma Irama. Saya ucapkan selamat datang lagi di 3-in-1 Bang Haji Rhoma Irama. Terima kasih. Iya Bang Haji, pemilihan legislatif sudah selesai, pastinya sudah lumayan energinya terkuras kemarin. Bagaimana perasaannya nih Bang Haji? Ya gembira melihat perolehan suara yang katakanlah memadai dengan kerja keras kita selama ini. Cukup puas ya dengan hasil itu berarti? Tidak puas tapi gembira. Ngomong-ngomong ya Disti Tara, kalau Disti Tara kemarin ingat kalau setiap kali kampanye Bang Rhoma PKB dimanapun itu pasti ramenya luar biasa. Ramenya ngalang-ngalain ada konser. Iya. sekali. Dan yang paling heboh dari Bang Rhoma itu posternya. Betul, Poster betul. Satria bergitar. Ya, Itu maksudnya apa sih Bang Haji? Tapi Itu sebelum dijawab kita punya PT-nya nih Bang Haji ya. Oke. Kita lihat dulu sama-sama. PKB, partainya Kesatria Bergitar. Tapi ya kalau kita lihat iklan yang baru saja kita saksikan ini, sebenarnya saya teringat dengan salah satu video klip Azza, betul? Itu kayaknya bukan. agak terinspirasi atau bagaimana? Azza itu kita buat di Mesir dulu. Ini Kesatria Bergitar, sebuah film Roma pada tahun 1982. Oh, inspirasinya dari situ. dari Ini situ. belum Oke. lahir, maklum, belum Jadi lahir memang saya. ada film berjudul Belum Kesatria lahir ya. Bergitar. Nah kemudian PKB itu kan PKB partainya Kesatria Bergitar gitu. Oh gitu. Bisa juga diartikan seperti Tapi itu. Pak, tapi Bang ada yang mirip nih dengan gayanya Bang Haji Rhoma. Kita lihat dulu nih yang satu ini nih. Iya, yang beda tuh kudanya ya, Des Warna ya. kudanya Warna beda. kudanya. Jangan-jangan yang satu jantan, satu betina, Oh, itu juga gitu. beda. Ini siapa yang ngikutin siapa nih, Bang? Anda yang menilai. Tapi ini apakah juga berarti sesuai dengan kandidat-kandidatnya yang muncul? Artinya, gak semuanya dari politikus. Gak Iya, semuanya apalagi memang. Bang Rhoma nih. Kan latar belakangnya nggak ada dari Iya. politik. Apa sebenarnya bikin Bang Rhoma tertarik deh? Itu pertanyaan singkat ya. Saya pernah masuk anggota DPR RI. Saya bergelut di politik sejak tahun 77. Nah, jadi bukan hal yang baru, makanya Maksudnya sudah pernah
masuk di gedung Itu kampanye-kampanye seperti ini sejak tahun 77. Oke. Dan masuk di DPR tahun 9 berapa gitu. Berarti duluan mana nih Bang Oma? Kalau saya sangat mengenal Bang Oma itu kan sebagai penyanyi, udah pasti raja dangdut yang Yeah, saya kenal. Tapi betul. lebih dulu mana? Antara karir politik, penyanyi, pemain film, duluan mana? Politik, agama, dan seni buat saya itu 3 in 1. 3 in 1. Sama dengan acara kita berarti. Wah, keren. Artinya Anda bisa melihat nafas politik dalam lagu-lagu saya. Anda bisa melihat nafas agama dalam lagu saya. Misalnya, Anda mau bicara soal apa? Hak asasi. Itu tahun 77 sebelum dunia internasional menyerukan menghormati human rights, saya sudah membuat lagu yang berjudul Hak Asasi. Tahun 77. Sebelum dunia internasional menyerukan pemberantasan korupsi, sebelum Indonesia membuat KPK untuk memberantas korupsi, tahun 1982 saya telah membuat lagu untuk memberantas korupsi, gitu kan. Bagaimana kita harus mengacu kepada Pancasila di dalam serbuan era globalisasi misalnya. Itu saya telurkan di dalam lagu pembaharuan. Jadi masalah-masalah politik, masalah-masalah kenegaraan sudah tertuang di dalam lagu-lagu saya. Iya. Sudah sejak lama sekali gitu. Tapi Berarti kenapa artinya baru dari dulu sekarang? Bang Roma memang sudah bisa melihat ke depan ya apa yang harus dibuat lagu itu Sepertinya seperti ya. apa. Ya. Lalu kenapa baru sekarang nih Bang Roma, baru yang bener-bener akhirnya ya saya oke deh, saya terjun ya, entah itu terlepas dari dilamar atau tidak oleh PKB gitu. Ya, tahun 2004 sebelumnya saya sudah diminta untuk tampil sebagai tim pusat capres. Ya. Kemudian tahun 2009 juga saya sudah diminta oleh satu tim ses dari seorang capres untuk menjadi cawapres. Saat itu saya sama sekali nggak kepikir lah gitu. Nah, tapi kali ini saya ada keterpanggilan. Jadi bukan saya mencapreskan diri, tetapi ada desakan yang kuat ya, dari kalangan ulama, habaib, sementara politisi, teman-teman. Dan matching dengan keterpanggilan saya. Bahwa saya melihat bangsa ini semakin hari semakin jauh dari nilai-nilai ketuhanan, Gitu ya, dari Bang, ya? nilai kemanusiaan. Indikatornya tiap hari kita lihat ada anarkisme yang dilakukan oleh berbagai macam komponen bangsa. Maka muncullah Satria Bergitar ya Bang ya. Kira-kira gitu. Kira-kira Ada begitu. keterpanggilan. Oke. Gitu ya. Tapi berarti kalau kita saksikan tuh kayaknya banyak sekali yang memiliki harapan besar kepada Bang Oma. Harapan apa saja yang sudah diutarakan oleh para ulama, masyarakat kepada Bang Oma ya untuk Indonesia ke depan? Ya, artinya yang urgent dibenahi dari bangsa ini pertama tentu saja masalah perut ya. Masalah ekonomi, kemudian harus simultan dengan pembangunan moral. Karena sebagus apapun sistem, sebagus apapun undang-undang, tanpa morality itu tidak akan bisa terimplementasi. Gitu. Buktinya sekarang ini berapa banyak profesor orang pandai. Ya. Ngomong-ngomong profesor nih, Bang Roma juga punya gelar profesor kan? Profesor atau doktor? Gelar itu profesor sebetulnya. Itu dapat dari mana Bang, kalau boleh cerita? Dari Universitas Amerika ya. Atas dasar? Kita punya fotonya ya, foto ketika Bang Roma berposisi salah satu baliho dari Partai Kebangkitan Bangsa dengan gelar lengkap. Oh, Ya, ada di sini Roma ya. for President itu Profesor. gelarnya adalah Profesor Roma Irama. Ya, saya Maksudnya menerima itu tahun 2005. 2005. Dari Universitas Amerika. Itu ada 3 profesor yang menandatangani itu. Mereka dengan dasar bahwa Roma Irama ini adalah guru besar musik dangdut di dunia. Bukan di Indonesia karena ratusan universitas di dunia menurut Prof. Andrew Weintraub dari Pittsburgh University, Pittsburgh, USA, bahwa lagu-lagu Roma dipelajari di ratusan universitas di dunia. Jadi mereka menganggap Roma ini guru besar musik dangdut di dunia. Maka di situ diberi gelar Professor in Music. Gitu. Profesor in Music. Luar biasa. Dan banyak sekali juga hal yang bisa kita lebih dalam lagi kita gali dari iya Bang dong, Roma tentu. Irama. Tapi tentunya setelah yang satu ini di Sidantara, pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali di 3 in 1, tetap bersama kami di Kompas TV. Ya. Berikutnya deh, sesama berkuda tadi. Ya, sesama Tidak berkuda. bergitar Atlet tapi. berkuda. Yang pasti nobody perfect.